Baiklah, selanjutnya untuk susunan acara pada hari ini adalah yaitu yang pertama ada pembukaan dan sambutan, yang kedua presentasi angkasa, yang ketiga optimalisasi pembelajaran daring, yang keempat video LMS Moodle, yang kelima tutorial LMS Moodle, yang keenam door prize, yang terakhir ada penutup. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Dana Sulistyo Kusumo, PhD, untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toteng Suhara, SPD MMPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 8 Kota Bandung, beserta seluruh guru dan staf SMA Negeri 8 Kota Bandung, dan juga rekan-rekan dosen dan mahasiswa Telkom University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada pihak sekolah atas kesediaannya menerima kami untuk menyampaikan pelatihan dan diseminasi ini. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah bagian dari kegiatan penelitian kami terkait dengan pengembangan aplikasi pembelajaran daring Angkasa LMS. Kegiatan ini merupakan bagian awal dari penelitian, yaitu analisis implementasi pembelajaran daring di sekolah-sekolah di Indonesia. Sebagai informasi, kami juga melaksanakan kegiatan serupa di sekolah-sekolah pernah di Mataram, di Surabaya, dan juga di Dompu, dan juga di Bandung. Terakhir, saya berharap kegiatan ini dapat membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua yang terlibat. Sekian dari saya, mewakili tim Angkasa LMS. Selamat mengikuti pelatihan dan diseminasi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Dana yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kepada Bapak Toteng Suhara, SPD MMPD, selaku Wakil Kepala Bidang Humas SMA N8 Bandung, untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Toteng dipersilahkan. Terima kasih untuk MC yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu dari Telkom University ya yang kami hormati, dan juga rekan mahasiswa ini ya yang yang kami banggakan, dan juga para ibu bapak guru SMA 8 Bandung. Terima kasih bisa menyempatkan hadir ya, meskipun mungkin ada yang lagi santai atau ada juga yang lagi masih mengerjakan tugas. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk hadir di webinar tentang optimalisasi pemanfaatan LMS ya dalam pembelajaran daring. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Telkom. Dan juga mohon maaf apabila ini keikutsertaan dari Bapak Ibu guru nampaknya tidak semua ya dari jumlah Bapak Ibu guru yang ada di SMA 8 Bandung, ya mungkin karena kesibukan dan lain halnya. Kemudian yang keduanya mudah-mudahan ini ada ada tindak lanjut ya dari kerjasama antara Telkom University dengan SMA Negeri 8 Bandung ke depannya gitu ya, tidak hanya webinar saja tapi nanti bisa kita menjalin kerjasama untuk praktik ya di dalam aplikasi LMS ini. Dan mohon maaf Bapak Kepala Sekolah karena masih sibuk ya, Bapak Dedi Muiwan SPD tidak berkenan hadir, namun demikian tidak mengurangi hikmatnya acara webinar ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pihak Telkom
dan ditunggu kerjasama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Toteng Suhara, SPD MMPD, yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya penyampaian materi angkasa oleh Bapak Dana Sulistyo Kusumo, PhD. Kepada Bapak Dana dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin share screen. Saya masih minta tolong agar bisa di-share co-host. Oh, oke. Baik, terima kasih ini sudah dibantu. Tadi izinkan saya Dana Sulistyo Kusumo untuk menyampaikan materi pertama. Minta bantuan next. Ya, baik. Akan diperkenalkan gitu ya tentang angkasa LMS. Jadi ini adalah merupakan satu penelitian yang sedang berjalan tentang pengembangan aplikasi pembelajaran bersama, learning management system, gitu ya, di mana konsep yang kami coba kembangkan atau teliti ini adalah merupakan satu layanan learning management system PSUGO. Artinya PSUGO ini adalah hanya servis-servis yang dipakai saja yang kurang lebih ini nanti yang akan dibayar, karena bisa saja kita membeli paket LMS namun tidak semuanya ini dipakai, gitu ya, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi nama dari produk yang sedang kami teliti dan kembangkan ini adalah angkasa, gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan, ini adalah jenis LMS sebagai service. Yang dimaksud dengan service di sini, pihak sekolah atau institusi pendidikan tidak perlu membeli server, gitu ya, tapi membeli atau melanggan service dengan memanfaatkan teknologi cloud atau komputasi awan, di mana secara penelitian kemitraan yang kami bangun ini bersama Telkom Sigma. Disebut dengan biaya minimum karena memang seperti disebut adalah hanya melanggar atau membayar servis yang dipakai saja. Jadi bisa saja periode ini belum ada assignment atau kuis, maka kuis atau assignment walaupun ada ini tidak perlu dibayar, kalau lebih seperti itu. Next. Nah, yang mendasari ataupun menjadi problem konteks di kami ini memang karena ada pandemik, gitu kan ya, maka mau tidak mau ini mendorong institusi pendidikan untuk siap di dalam mengimplementasikan satu lingkungan pembelajaran online, ya. Tentu saja atau barangkali pihak sekolah sudah memakai layanan-layanan apakah dari Microsoft Teams misalnya, ataupun Google Classroom ataupun yang lain, gitu ya. Jadi ini memang terdorong karena kebutuhan, gitu ya. Nah, di Indonesia ini banyak institusi pendidikan yang masih mencoba, gitu ya. Saya pikir kalau di SMA 8 ini insya Allah pasti sudah memakai dan terbiasa, ya, seperti itu. Tapi sebetulnya banyak juga, gitu kan ya, sekolah ataupun lingkungan pendidikan yang masih kesusahan untuk beradaptasi dan juga menyediakan lingkungan pembelajaran online ke murid-muridnya, karena diantaranya juga jaringan, ya, atau infrastruktur ini tidak atau belum merata di seluruh Indonesia. Next. Nah, ini contoh, itu ya, kenapa ada keterbatasan. Jadi bisa saja karena kesiapan SDM, ya, knowledge tentang bagaimana menjalankan layanan pembelajaran online, ya. Kembali memang ada di sekolah-sekolah di Indonesia yang secara SDM ini belum mampu, ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat terkait dengan kemampuan, itu ya, memang selain experience, gitu kan ya,
kita sendiri ataupun tidak hanya Bapak Ibu guru, kami pun juga juga mau nggak mau harus beradaptasi gitu ya. Tidak hanya membuat ataupun mengupload file, tapi juga dari sisi delivery ataupun metode atau strategi pembelajarannya ini menjadi mau nggak mau harus beda gitu ya. Dan experience ini atau pengetahuan ini bahkan ya kami pun ini juga masih belajar gitu ya, dan juga ada unsur coba-cobanya. Oh, semester ini berhasil gitu kan ya, atau semesternya nggak berhasil, kemudian bisa kita perbaiki. Nah, kemudian juga kita lihat hambatan yang lain ini adalah infrastruktur gitu kan ya, server, kabel ataupun jaringan dan lain-lain ini juga tidak semua siap atau bahkan ada anggarannya. Nah, ini juga terkait dengan tentu saja anggaran gitu ya. Jadi mau nggak mau ini satu layanan yang juga dibutuhkan budget gitu ya, penyiapan sarana prasarana, dan kaitannya gitu ya, kami juga terus terang ini sebetulnya bukan khusus di content creator gitu kan ya, tapi mau nggak mau kemudian di institusi kami misalnya di TELU ini ada unit tersendiri gitu kan ya, yang kemudian men-share gitu ya, men-share praktek-praktek. Contohnya kalau bikin video kemudian di-upload ini nggak boleh panjang lebar dalam gitu ya. Nah, biasanya paling ukurannya dalam beberapa menit saja gitu ya. Kemudian nanti cukup banyak video nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan yang sangat panjang dia seperti itu. Nah, ini perlu spesialis yang memang di bidang teknologi pengajaran atau pendidikan. Next. Nah, ide dasar dari produk yang kami kembangkan dan teliti biasanya secara tradisional atau konvensional gitu kan ya. E-learning ini terpusat gitu ya. Terpusat artinya berarti di sekolahan atau di institusi pendidikan, karena kemudian menjalankan e-learning gitu ya. Ya, berarti harus beli server gitu ya, kemudian menyediakan tempat dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ini makanya gambarnya ini institusi A, kemudian C, ini masing-masing punya server sendiri-sendiri. Tetapi dengan pendekatan berbasis cloud, ya, berbasis awan, maka ini institusinya, contohnya ada 3 institusi yang berbeda, tidak perlu punya infrastruktur sendiri, server sendiri, namun cukuplah connect atau mengakses internet, ya, mengakses internet. Dan layanan e-service ini disediakan termasuk penyimpanannya, gitu kan ya, itu ada di awan ya. Dalam hal ini kami sih bekerjasama dengan Telkom Sigma sebagai salah satu penyelenggara layanan cloud. Next. Nah, oleh karena itu ya kami mencoba untuk mengembangkan satu LMS ya, angkasa di mana scalable. Karena tadi sudah ada di awan gitu ya. Jadi servernya sendiri ya ada di Telkom Sigma gitu ya. Nah, begitu kontennya tambah atau berkembang gitu ya, ya servernya, storage-nya gitu ya, tinggal ditambahkan. Cuma yang penambahan ini ada di sisi penyelenggara layanan cloud. Itu scalable. Nah, kemudian affordable ini memang sedang kami bicarakan. Jadi memang kami mendapat grant atau hibah untuk mengembangkan produk dari Dikti, dari Ditjen Pendidikan Tinggi. Dan memang produknya ini harapannya bermitra. Dan ini kami bermitra dengan Telkom, dan kami masih bernegosiasi untuk ataupun agar harganya ini bisa ataupun sangat terjangkau nantinya. Nah, kemudian FAS dan IC. Nah, selama ini dan juga adalah hasil dari penelitian atau survei kami gitu kan ya, di antaranya memang salah satu kesulitannya untuk memakai LMS ini adalah di instalasi gitu ya. Maka termasuk yang menjadi pain problem, masalah yang kami selesaikan ini agar instalasi LMS ini bisa cepat gitu kan ya, dan juga mudah tanpa harus mengetahui detail-detail yang terlalu teknis. Dan sebagaimana atau selayaknya produk, maka kami juga mempersiapkan juga agar customer atau klien kami ini juga diberi pelatihan gitu ya, pendampingan sehingga nanti untuk instalasi atau pemakaian di awal untuk pembiasaan ini
ada pendampingan dari tim kami. Next. Ya, jadi ini adalah kurang lebih gambaran ya. Jadi sistem kami ini, gitu kan ya, setelah registrasi dan seterusnya, gitu ya, kemudian membeli paket, gitu ya, kemudian nanti instalasinya ini, dan memang salah satu tujuan kami ini dilakukan dengan hanya sedikit aksi, gitu ya. Jadi di sini diibaratkan one click installation, ya, sekali klik, kemudian setelah diklik terinstall, dilakukan konfigurasi mata pelajaran atau mata kuliah, gitu kan ya. Dan ini dimungkinkan ya dengan konten-konten yang ada. Jika kelasnya contohnya di kami ini satu mata kuliah atau satu pelajaran ini kalkulus, gitu kan ya. Ini kebetulan dibuka 3 paralel, gitu ya, maka cukup dikonfigurasi satu mata kuliah atau satu pelajaran, gitu ya, maka nanti struktur pertemuan misalnya 14 minggu, kemudian juga ada tugas-tugas, gitu ya, ada kuis, gitu kan, itu akan terinstall di 3 kelas yang paralel. Tentu saja ini mengharuskan ataupun datanya sudah ada dan bisa diambil dari semester yang lalu, ya. Dan nanti kalau ada ada update, gitu ya, dan seterusnya nanti kemudian bisa disimpan, nanti digunakan lagi untuk yang akan datang, seperti itu. Next. Baik, kurang lebih seperti itu pengantar dari Angkasa LMS untuk waktu dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Dana yang telah menyampaikan materi tentang angkasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi optimalisasi pembelajaran daring yang akan dijelaskan oleh Bapak Aristio Hadikusuma. Kepada Bapak Aristio Hadikusuma, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Anif atas kesempatannya. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kolega, rekan-rekan dosen, mahasiswa, dan guru Bapak Ibu SMA 8 Bandung ya. Nah, tadi udah dipaparkan oleh Pak Dana terkait tools-nya nih, tools dalam mengoptimalisasi pembelajaran daring dibantu dengan karya anak bangsa, karya dari anak Telkom gitu ya. Itu adalah Angkasa. Yang biasanya Bapak Ibu gunakan itu kan biasanya punyanya luar ya. Jadi belum ada yang bisa fleksibel dari yang punya kita, yaitu Angkasa. Nah, dari tools-nya, nah kita balik lagi nih ke arah SDM-nya. Gimana caranya kita mengoptimalisasi pembelajaran daring gitu. Nah, next Hanif, boleh? Nah, karena apa kita harus mengoptimalisasi pembelajaran daring ya atau online? Karena ini nih pemicunya adalah salah satunya ini tahun 2020 kita dihajar ya, kita dihajar benar-benar dihajar oleh badai COVID-19, yaitu semua bidang itu terdampak. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, oleh sebab itu seluruh dari instansi termasuk SMA 8 itu mau tidak mau harus beralih yang tadinya offline menjadi online gitu ya, agar interaksi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid itu lancar seperti biasanya gitu ya. Nah, karena itu banyak nih LMS, tools pendukung dari pembelajaran daring. Kita adaptasi terus, ada LMS seperti Google Classroom, ada Moodle dan lain. Nah, itu kan kita perlu adaptasi lebih dalam karena efeknya ini pandemi COVID-19. Nah, next Hanif, boleh? Nah, gimana sih caranya kita membangun praktek atau suatu pembelajaran daring yang efektif? Nah, yang pertama itu adalah segmen presentasi yang singkat. Seperti yang kita ketahui ya, saya 2 hari atau 3 hari yang lalu menemukan berita bahwa kegiatan belajar mengajar suatu sekolah itu dari pagi
sampai ke sore itu online semua. Itu sangat membosankan ya untuk murid, bahkan gurunya juga terlalu banyak natap layar, jadi takutnya matanya terlalu terganggu gitu ya, agak bosan, lelah, letih dan lain. Nah, menurut penelitian itu kita melakukan pembelajaran secara online tuh efektifnya adalah kurang dari 18 menit. Dari riset dari Universitas Muhammadiyah itu bahkan ada yang 20 menit maksimal. 20 menit itu presentasi singkat, diskusi antar siswa dan guru. Nah, lebih dari itu siswa akan tergantikan konsentrasinya. Tergantikan banyak hal, HP, TV, bahkan ke dapur ya, mencari makanan-makanan yang bisa dicemil selama pembelajaran. Nah, saya harapkan kita bisa merancang nih suatu presentasi yang efektif. Kalau saya dalam pengajaran di kelas di Telkom itu saya bukan menitnya saya pangkas, tapi slide-nya minimal atau maksimal itu 10 slide. Nah, itu harus dioptimalkan. Nah, kalau tidak melalui slide, mungkin menitnya kita harus potong. Karena apa? Karena ini ingin efektifkan suatu pembelajaran yang efektif gitu ya. Nah, selain efektif juga makna kita menaruhkan beberapa poin-poin penting nih dalam suatu presentasi atau diskusi dalam kelas. Kita kasih poin-poinnya, tidak perlu banyak tulisan, narasi, deskripsi, tidak perlu, cukup ada beberapa warna, karakter yang menarik, minimal memicu siswa untuk melihat suatu layarnya, gitu ya. Bisa gunakan Canva, nah, itu ibu guru atau bapak guru juga bisa gunakan itu, gratis di online, pakai Canva, semuanya template. Sepertinya milenial itu akan suka melihat presentasinya gitu ya. Kalau template di PPT saya rasa cukup membosankan ya untuk saat ini ya. Nah, saya coba menggunakan Canva, lumayan interaktif dan colorful untuk dilihat oleh siswa maupun mahasiswa gitu. Nah, jadi tugas guru atau dosen itu hanya kontennya aja gitu ya, isinya saja. Untuk bentuk-bentuk PPT-nya udah disediakan oleh Canva atau yang ada di internet gitu. Nah, setelah itu karena kita menggunakan tools namanya Canva, Canva. Nah, dengan bantuan itu kita juga bisa terbantukan, karena menurut riset gitu ya, itu sesuatu hal yang menarik siswa atau mahasiswa itu adalah visualnya gitu ya. Visualnya, infografiknya, hal-hal yang sering bergerak gitu ya. Hal itu memicu ketertarikan, kehausan dalam ilmu siswa atau mahasiswa gitu ya. Dengan Canva terbantukan karena kita cukup kontennya saja, selebihnya kita tinggal sesuaikan melalui Canva gitu. Next, Hafnif, boleh. Nah, ini tadi adalah beberapa tool dalam kita mengajar. Selanjutnya adalah di sisi siswanya, gimana kita memanfaatkan teknologi agar keadaan siswa itu aktif. Nah, kadang ibu guru atau para dosen juga mengalaminya ya. Ketika mengajar, kita naik sesuatu, tidak ada feedback balik kita. Nah, itu agak sulit kita menentukan bahwa siswa ini atau mahasiswa ini memahami atau tidak ya dalam materinya. Nah, kita harus memaksa itu dengan metode apa? Nah, metode Socrates gitu ya. Jadi lebih ke arah kita memberikan critical thinking, berpikir kritis kepada siswa. Kita lempar suatu topik yang sebelumnya atau hari sebelumnya H-1-nya udah kita kasih, kita berikan suatu pertanyaan yang memicu dia berpikir kritis. Hal-hal tersebut
akan membuat lingkungan kelas kita menjadi bergairah gitu ya. Jangan lupa juga jangan sampai kita menentukan siswa itu salah atau benar, karena belum tentu apa yang kita ucapkan itu benar. Contohnya, ketika ada pembelajaran biologi, pelajaran space ya, luar angkasa, tentang planet. Nah, ketika tempo dulu, kalau kita zaman saya itu planet kita ada 10, termasuk Pluto, gitu ya. Kalau kita dulu disampaikan bahwa itu salah, sampai saat ini ternyata benar, gitu ya. Pluto itu tidak termasuk planet. Nah, itu sering jalannya waktu, hal itu akan tersingkir gitu ya oleh penelitian, oleh knowledge yang akan bertambah seiring waktu. Nah, selebih itu adalah self-learning. Jadi diberikan suatu video pembelajaran, atau guru-guru atau dosen-dosen memberikan materi direkam dan berikan ke siswa, memberikan self-learning-nya, memberikan sesuatu agar memicu siswa itu belajar sendiri gitu, agar mandiri. Gitu. Next, Hanif boleh? Nah, oleh sebab itu dari kedua hal itu apa sih mendukung pembelajaran jarak jauh itu. Nah, yang paling saat ini yang paling banyak digunakan itu ada Microsoft Teams, Zoom, dan Google Meet. Itu dapat digunakan, bisa digunakan dalam tatap muka, sesi tanya jawab, presentasi, diskusi, dan lain gitu. Yang kedua adalah e-learning. Itu kita bisa memberikan pembelajaran digital, teks, video, bank soal dalam satu arah. Jadi kita berikan semua, nanti feedback-nya kita coba. Nah, selanjutnya adalah LMS. Nah, ada yang seperti yang saya ketahui, SMA 8 sudah familiar dalam menggunakan Google Classroom. Nah, itu bisa digunakan gitu ya. Apalagi ada Angkasa. Angkasa bisa membantu kita dalam mengefektifkan suatu kegiatan belajar mengajar di SMA 8 gitu. Jadi guru atau dosen tidak perlu dilibatkan dalam hal-hal yang administratif gitu ya. Mengoreksi soal, membuat menentukan benar dan salah, itu semuanya sistem semua. Jadi kalau dengan adanya teknologi ini, semua hal itu bisa terbantukan dosen maupun siswa gitu. Oke, next, Hanif boleh. Oke, sekian paparan saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Hanif. Terima kasih kepada Bapak Aristio Hadikusuma, SSTMT, atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke acara video LMS Moodle dan tutorial LMS Moodle kepada Ibu Anissa Herdiani, MT, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Dika, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ya sudah sore nih, kayaknya ada. Iya, kayaknya ada yang udah di jalan pulang juga ya. Ada ibu yang mungkin yang masih tertahan juga di sekolahnya. Kalau sekarang dilihat di luar sudah tidak hujan ya. Tadi sempat hujan. Mas Hanif, saya masih punya waktu berapa menit lagi ya? Kurang lebih 10 menit, Bu. 10 menit. Kalau 10 menit kayaknya kita skip bagian video ya, karena video udah 10 menit sendiri. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, di sini kami, khususnya saya akan coba menjelaskan sebenarnya, kan tadi sudah dijelaskan terkait Angkasa ya. Angkasa ini sebenarnya adalah sebuah learning management system yang basisnya itu adalah Moodle ya, platformnya pakai Moodle. Kalau di sekolah SMA 8 Bandung, tadi saya sempat dapat informasi kalau di sana pakainya Google Classroom ya, apa betul demikian? Ya, betul. Ya. Ya, dan saya juga sebenarnya sempat pakai Google Classroom ya. Google Classroom memang sebuah tools yang sangat mudah untuk digunakan ya. Seperti itu. Jadi kalau di SMA 8 Bandung ini setiap
guru punya akun sendiri dan buat kelas sendiri, seperti itu ya, Pak, betul? Mungkin saya mau konfirmasi dulu nih. Ya, betul. Oke, ini suara Pak Toteng ya agak panjang atau saya sinyalnya kurang bagus? Baik, sebelum masuk ke Moodle-nya, mungkin saya ingin coba menjelaskan juga terkait, apa sih bedanya atau perbandingan antara, Google Classroom yang biasanya Bapak Ibu pakai di sekolah dengan, learning management system yang basisnya adalah Moodle ya. Jadi, memang enak sekali ya kita pakai Google Classroom karena, di sini setiap, user yang punya akun Google dapat membuat kelas sendiri, betul ya? Dapat membuat kelas sendiri, kemudian kalau misalnya ada perubahan-perubahan, dia menambah, guru atau temannya sendiri, di dalam kelasnya juga sangat mudah sekali, seperti itu. Tapi di sini sebenarnya ada kekurangan dari sisi pengelolaan ya, bisa dibilang. Jadi karena setiap, mata kuliah atau kelas itu dikelola oleh setiap guru, jadi, ada kesulitan ya mungkin dari pihak sekolahnya kesulitan untuk bisa mengontrol bagaimana sih perkembangan, pembelajaran di setiap kelas yang ada di sekolah, seperti itu. Atau mungkin di SMA 8 sudah ada trik-triknya supaya sekolah juga bisa ikut mengontrol, bagaimana konten dari setiap kelas yang dikelola oleh guru-guru? Mungkin bisa share juga? Atau memang benar-benar semuanya diserahkan ke guru-gurunya? Saat ini sedang dikembangkan SEON, sekolah online. Kalau online, iya. Ya, sudah ada webinar beberapa kali, jadi aplikasi itu yang bisa digunakan. Oke, jadi ada suatu aplikasi lain yang akan digunakan berarti di luar Google Classroom ya? Seperti Ya, itu. Memang, tadi ya, mungkin ada kesulitan juga yang ditemui oleh pihak sekolah karena, untuk memantau kegiatan untuk di setiap kelas memang, susah ya, kecuali kalau kelas-kelasnya dibuat oleh satu akun sekolah, kemudian guru-guru dibuatkan kelasnya. Kalau seperti itu akan sangat memungkinkan ya nanti pihak, sekolah untuk mengontrol, kelas-kelas dari, guru. Nah, kalau di Moodle memang untuk pengelolaan kelas atau mata pelajaran, itu bisa dilakukan secara terpusat ya di bawah administrasi sekolah. Dan sekolah pun dapat memantau aktivitas setiap kelas atau mata pelajaran. Tapi memang ada minusnya atau kelemahannya, yaitu di sini kelasnya hanya bisa dibuat oleh administrator dari, learning management system-nya ya. Administrator atau course creator atau manajer dari, learning management system-nya, seperti itu. Iya, tapi kalau misalnya sudah ditunjuk ya seseorang yang, berfungsi untuk mengatur ini sebenarnya tidak jadi masalah lagi ya untuk guru-guru, seperti itu. Kemudian untuk Google Classroom memang, user juga dapat menambahkan kegiatan dengan mudah ya. Tapi di situ di Google Classroom itu variasi kegiatannya, dapat dikatakan tidak banyak. Di situ terbatas di assignment atau penugasan ya, upload, tugas ya, kemudian ada kuis dan juga ada, pemberian materi pembelajaran oleh guru. Sedangkan di Moodle, kegiatan di kelas itu bisa sangat beragam, nanti bergantung dari, kebutuhan pengajar. Hanya saja, nah ini juga ada plus ada minusnya ya, karena memang, sangat spesifik sekali ya kalau di Moodle, bilang yang terakhirnya gitu, sudah mah gitu. Ya. Jadi, karena memang sangat spesifik sekali penggunaan, setiap kegiatan di Moodle, maka dari sisi pengaturan di Moodle relatif lebih rumit ya dibandingkan dengan, Google Classroom. Kemudian yang ketiga, untuk pengorganisasian kelas di Google Classroom itu kalau barusan saya cek lagi itu ada 4 tab ya, tab stream, kemudian tab classwork, people, dan juga grades. Itu adalah klasifikasi dari, tampilan kelasnya. Sederhana ya, sederhana, demikian. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat satu kesatuan antara suatu diskusi misalnya yang ada di stream dengan, suatu tugas yang ada di coursework, tentunya kita harus pindah-pindah tab ya, seperti itu. Itu kan mungkin agak sedikit menyulitkan ya, jadi tidak fokus ke, topik yang sedang dibahas, itu kalau Google Classroom. Tapi kalau di Moodle, pengorganisasian,
aktivitasnya ataupun sumber belajarnya itu bisa berdasarkan topik atau bisa juga berdasarkan pekannya gitu ya, berdasarkan week-nya. Sekarang lagi week apa, di situ kita akan ada materi apa, kita bisa atur, kemudian aktivitasnya mau apa saja, misalnya ada kuis kah gitu ya, ataukah ada penugasan kah. Nah, itu bisa dikelompokkan di dalam satu topik ya, seperti itu. Itu jadi sekilas ya, sekilas perbandingan Google Classroom dan juga Moodle, seperti itu. Kemudian di sini saya juga ingin menambahkan sesuatu, tapi sebelumnya mungkin teman-teman guru bisa lihat di layarnya ya. Bisa lihat di layarnya, saya ada sebuah pertanyaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah learning management system? Bisa masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 5441677 atau saya akan tambahkan link di sini. Di chat, tunggu sebentar ya. Di chat saya tambahkan link ya untuk masuk ke Mentimeternya. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan satu kata mungkin ya atau 1-2 kata ya terkait apa sih yang sebenarnya Bapak Ibu harapkan dari sebuah learning management system yang tentunya nantinya akan bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu ya terutama di SMA 8 Bandung. Boleh Bapak Ibu untuk bisa sharing ya, coba diketik. Kalau yang sedang di jalan jangan maksakan untuk mengetik ya, sangat berbahaya. Ini kelihatannya ini Pak Agus lagi di jalan ya, hati-hati Pak, kita fokus untuk menyetir. Silakan menyimak saja. Oke, sudah ada yang masuk ya untuk yang diharapkan memudahkan, kemudian simple dan menarik. Oke, tuh ya memang siapa sih yang mau susah ya? Menarik ya tentu saja, ya betul. Karena kalau tidak menarik, ya orang-orang juga akan enggan ya untuk menggunakan aplikasinya. Seperti itu. Ayo Bapak Ibu, 1-2 kata saja mungkin dari yang Bapak Ibu harapkan dari sebuah learning management system. Dua aja nih. Memudahkan dan praktis. Oh, praktis. Oke. Lengkap. Oh, ada yang lengkap nih. Oke. Jadi kalau dari sisi praktis, memudahkan Google Classroom itu udah pas ya, udah pas. Cuma mungkin dari sisi kelengkapan, Moodle bisa dibilang lebih pas gitu ya. Nggak ribet Google Classroom. Efektif dan bermakna. Nah, ini efektif dan bermakna ini arahnya bisa macam-macam ya. Kalau misalnya kita lihat dari tujuan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran efektif ini harus dikaitkan dengan kita tujuan belajarnya apa. Nah, dari situ kita harus bisa menentukan untuk tujuan belajar ini resource ataupun aktivitas pembelajarannya itu yang seperti apa. Seperti itu ya. Selanjutnya tidak membuat mahasiswa bosan. Mahasiswa ya. Ini yang isi dosen kah? Tidak membuat mahasiswa bosan ya. Oke, helpful. Ya, betul. Harus tersedia panduan yang jelas ya untuk LMS-nya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, betul, helpful and playful, oke. Kemudian bisa diakses melalui HP, ya ini karena memang kebanyakan kita ini banyaknya mobile ya, jadi memang harus juga ada fasilitas yang memungkinkan LMS-nya bisa diakses melalui HP. Efisien dan availability, ya betul, kita harus memastikan bahwa LMS-nya itu harus available ya, di mana dibutuhkan. Murah, nah ini sesuatu nih. Soalnya kalau yang lengkap itu biasanya agak murah. Kalau aplikasi-aplikasi itu biasanya free-nya itu dengan fitur terbatas ya, kalau mau lengkap bayar. Seperti itu, apalagi? Menarik dan variatif, ya variatif nanti masuknya banyaknya di Moodle ya kalau untuk variatif, oke.
Oke, alhamdulillah ini banyak sekali ya Ibu Bapak guru yang sharing di sini, apalagi kapasitas penyimpanan LMS-nya tentunya yang ini ya, yang luas, yang besar ya. Tentunya itu nanti ada hubungannya dengan seberapa besar ya investasi sekolah ya di bagian infrastruktur ya untuk pengembangan LMS-nya. Oke, mungkin bisa dicukupkan ya. Ini jalan terus nih kayaknya. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sangat kontributif. Oke, nah dari sini ada beberapa hal yang sebenarnya bisa diakomodasi oleh Moodle dari sisi kelengkapannya, kemudian dari sisi efektivitas ya, dan juga dari sisi tadi adanya sesuatu yang variatif gitu. Jadi kalau misalnya ini terlihat ya, saya men-share ada Moodle Tool Guide for Teachers and Educators. Jadi memang di Moodle itu banyak sekali fitur yang bisa Bapak Ibu guru gunakan ya. Dan itu kalau misalnya kita nggak tahu ya satu aktivitas atau satu resource itu fungsinya untuk apa, memang jadi sesuatu yang ribet ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi ribetnya tuh bukan karena aplikasinya atau LMS-nya yang ribet, tapi mungkin karena kita nggak tahu kapan pakai resource ini untuk itu. Nah, untuk itu kita harus menentukan terlebih dahulu ya Bapak Ibu guru, ketika ingin menggunakan LMS, ini dikaitkan juga dengan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Untuk suatu RPP ini, tujuan ini aktivitas apa saja sih yang mengakomodasi ketercapaian dari tujuan di RPP-nya. Nah, itu nanti bisa dipetakan ke sini. Jadi yang paling kiri ini, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah berbagai fitur yang disediakan oleh Moodle. Kalau dari resource ini atau sumber daya, Bapak Ibu bisa menggunakan label, file untuk men-share resource pembelajaran, ya, folder untuk men-share satu folder, ya. Page untuk membuat web page di dalam Moodle ya, itu bisa sekali. Kemudian juga Bapak Ibu bisa buat book di dalam Moodle. Jadi ada satu halaman yang bisa di flip-flip ya kayak web page sebenarnya. Cuman kalau book itu nanti dia bagusnya dia bisa di print juga nanti sama siswanya. Seperti itu. Kemudian URL, jadi Bapak Ibu juga bisa menambahkan info tambahan ya di internet kepada siswanya. Kemudian dari sisi aktivitas ada forum ya, forum untuk diskusi, kemudian assignment untuk pengumpulan tugas. Kayaknya sekarang juga sudah jarang ya mengumpulkan tugas dengan dicetak dulu kemudian dijilid gitu ya. Masih enggak ya, terutama karena sekarang online juga pastinya aktivitas menjilid itu sangat berkurang ya, dan semua aktivitas pengumpulan tugas bisa menggunakan LMS yang ada ya, di Google Classroom juga sudah tersedia. Nah, di sini juga sudah disediakan assignment-nya, berikut juga dengan berbagai macam cara untuk menilai assignment. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah punya rubrikasi penilaian, nah di Moodle bisa diatur untuk itu ya. Jadi ketika mau menilai tinggal klik aja ya, tinggal klik-klik saja untuk satu tugas siswa, dia untuk kategori apa, dia level pemenuhannya di mana gitu. Jadi untuk penilaian bisa lebih simpel gitu. Kemudian untuk kuis juga sangat beragam sekali yang disediakan di Moodle. Multiple choice sudah pasti, kemudian ada jawaban singkat ya, jawaban menjodohkan ada ya, kemudian ada juga kayak drag and drop juga disediakan di Moodle. Kemudian ada lagi lesson. Lesson ini nanti akan memungkinkan kita menambahkan materi ajar plus kuisnya sekalian ya, dan itu juga bisa ada nilainya di situ. Kemudian ada chat ya, chat ini bisa digunakan untuk diskusi secara sinkron, dan workshop. Nih, workshop ini adalah sesuatu yang mungkin baru juga ya untuk Bapak Ibu dosen. Jadi kalau Bapak Ibu ada keinginan misalnya gimana caranya supaya siswa itu bisa kolaboratif ya dalam menilai bukan kolaboratif ya, siswa itu bisa punya andil ya dalam menilai pekerjaan temannya. Nanti di sini kita dapat menggunakan
workshop ya. Jadi workshop seorang siswa itu bisa menilai pekerjaan teman-temannya ya. Dan tentu saja dalam menilai itu siswanya dapat panduan ya, dapat guideline dari gurunya. Kemudian ada lagi database ya. Database ini dapat Bapak Ibu guru gunakan untuk misalnya untuk men-show atau menampilkan berbagai macam hasil karya siswa. Misalnya kan sekarang katanya ada Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar di mana di sana siswa juga diminta untuk membuat misalnya penelitian gitu atau proyek. Nah, di sini di database ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk menampilkan karya-karya mahasiswa, karya-karya siswa dan di situ di database ini teman-teman yang lain bisa juga loh memberikan rating dan juga memberikan komen ya terhadap karya-karya teman-temannya yang lain gitu. Kemudian di sini juga ada glossary. Glossary ini semacam kamus. Jadi kalau misalnya dalam satu mata pelajaran, Bapak Ibu ada istilah-istilah penting, Bapak Ibu bisa menempatkannya di glossary ya. Jadi siswa kalau misalnya bingung, langsung aja bisa langsung klik glossary-nya. Kemudian ada wiki. Wiki mungkin Bapak Ibu sering dengar juga ya, Wikipedia ya. Wikipedia. Nah, di sini prinsipnya sama dengan Wikipedia, di mana setiap orang itu bisa berkontribusi membangun konten. Nah, di sini sangat bagus untuk kolaborasi. Misalnya ada suatu karya tulis yang diminta dikerjakan secara berkelompok gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan wiki ya. Jadi nanti dapat terlihat siapa yang menulis apa, kemudian kapan update-nya dan seterusnya gitu. Sehingga nanti akan dihasilkan sebuah karya bersama dari siswanya. Itu bisa menggunakan wiki. Ya, kemudian ada lagi aktivitas choice. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada suatu pertanyaan yang mau dilempar ke siswa, misalnya kuisnya mau kapan? Pekan ini atau pekan depan misalnya. Kayaknya itu nggak akan jawab pekan ini deh. Nah, itu bisa di-floor-kan di choice ya, bisa di-floor-kan di choice. Nanti siswa bisa memilih jawaban yang dia mau apa gitu ya, pilihan yang dia mau apa. Kemudian ada feedback, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memperoleh masukan dari siswa terkait kegiatan belajaran, juga bisa membuat pertanyaan sendiri dari feedback. Kalau survei ini ada juga, tapi di sini biasanya dia ada template dari Moodle-nya ya untuk survei ini. Nah, ini adalah sedemikian banyak fitur-fitur yang disediakan di Moodle dan nanti di sini ada pemetaannya kapan memakai apa gitu. Ya, kapan memakai apa dan itu sebenarnya kegiatannya itu kalau di Bloom's taksonominya itu levelnya yang mana? Di sini ada keterangannya seperti itu. Oke, ini kayaknya saya udah lebih dari 10 menit. Tadinya saya mau show ya, mau show terkait Moodle itu isinya kayak gimana. Entah apakah diperbolehkan untuk bisa men-show atau memang kita harus cukupkan karena sudah jam 16.41 ya. Bagaimana Bapak Ibu dan juga MC? Mungkin kalau bisa dijelaskan secara singkat aja, Bu. Mungkin 5 menit ya. Ya, ini adalah mungkin karena di sana di SMA 8 memakainya Google Classroom, jadi tidak terbayang ya Moodle itu yang kayak gimana. Nah, ini adalah contoh dari kelas dalam Moodle. Ini punyanya Moodle sendiri. Dia buat kelas demo. Ini contoh dari kegiatan yang bisa Bapak Ibu tambahkan dalam Moodle. Misalnya di sini, ini adalah suatu mata pelajaran ya, mata pelajaran Celebrating Cultures. Nah, di sini Bapak Ibu di halaman utamanya bisa sangat ya berkreasi ya, misalnya mau tambahkan video ya di awal untuk perkenalan ya, kemudian nanti dari sana Bapak Ibu bisa menambahkan berbagai macam aktivitas-aktivitas ya. Kalau di sini contoh di sini dia mengklasifikasikannya hanya seperti ini saja, ada welcome dan juga ada aktivitas karena memang mungkin tidak banyak yang dibahas. Kita lihat satu-satu aktivitasnya. Sini contoh untuk aktivitas database. Nah, ini adalah ceritanya, ini adalah karya-karya dari siswanya ya, karya-karya siswanya. Siswanya udah buat kayak gini nih. Nah, ini yang upload atau yang menambahkan datanya itu siswanya. Kita bisa kayak
melihat pameran ya, melihat pameran di sini. Dan kalau mau mengomentari atau melihat satu persatu, Bapak Ibu bisa lihat di sini nih, view single. Kita lihat ini adalah gambarnya, kemudian ini ada penjelasannya di bawahnya, dan kita lihat kalau misalnya mau kasih rating bagus, kita kasih jempol seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan komentar, misalnya apa ini? Kayaknya enak gitu ya, misalnya. Seperti itu. Jadi, ini suatu, media yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk, mahasiswa unjuk, kebiasaan misalnya ya, seperti itu. Ini adalah, database, kemudian kalau glossary bentuknya kayak gimana? Kayak gini. Jadi kayak kamus ya, kamus. Ini adalah istilah-istilah penting yang, digunakan dalam kelasnya. Taruhnya di sini. Jadi kalau ada yang bingung, siswanya bisa langsung ke dalam ke dalam resource yang ini ya, glossary. Kemudian untuk workshop, di sini ceritanya ada tugasnya adalah menjelaskan home country-nya, kampung halamannya. Nah, di sini kita bisa lihat setiap anak itu dia, share ya, penjelasan terkait kampung halamannya dan ada instruksi nih untuk pengirimannya bahwa misalnya, harus ada 3 kalimat, ada gambar, ada link. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa ikut mereview pekerjaan temannya dengan dibantu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru. Misalnya seperti ini, apakah ada 3 pertanyaan? Apakah ada gambar? Apakah ada link? Nah, siswa-siswa yang lain bisa menilai di sini, gitu ya. Dan nanti gurunya bisa melihat, totalnya seperti apa sih. Misalnya untuk Francis Banks ini, dia menerima nilai sekian dari, 4 temannya ya, Lau Chai dan seterusnya. Kemudian dia juga memberikan nilai untuk temannya yang lain, seperti ini. Jadi di sini ada, kesempatan siswa untuk, berkontribusi ya, berkontribusi menilai, pekerjaan temannya. Dan guru nggak menilai sendiri di sini enaknya gitu. Jadi guru tugasnya adalah memberikan, petunjuk ya, penilaiannya seperti apa sih. Nah, nanti siswanya sendiri yang, melakukan penilaian, seperti itu. Kemudian, kalau kuis kayaknya sudah biasa ya. Kuis, macam-macam kalau di Moodle ya, di sini bisa bentuknya adalah, drop down seperti ini, bisa bentuknya adalah ini drag ya, jadi Bapak Ibu bisa, siswanya bisa kayak gini, ini saya jawabannya tentunya tidak baca soalnya apa, jadi bisa ngedrag seperti ini. Kemudian kalau yang seperti bawah ini ngedrag tapi isinya gambar, ya. Gambar yang tepat untuk mengisi kotak yang di atas ini yang mana sih? Saya juga tidak tahu jawabannya apa. Apakah seperti ini? Ini ceritanya ingin menghubungkan kiri ke kanan. Apakah betul seperti ini? Ya kayaknya betul ya. Seperti itu ya. Jadi, bentuk atau variasi soalnya bisa sangat beragam. Kemudian ini kita juga bisa, bentuknya gambar, Western Australia di mana west itu barat. Ya kayak gitu ya. Nanti bisa, di-drag-drag gitu ya, jawabannya. Nah, seperti ini adalah, berbagai macam variasi yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika menggunakan kuis. Gitu, leave aja. Oke, mungkin, itu gambaran singkat ya terkait, isi dari Moodle itu seperti apa. Terus, nanti di kanan juga kita bisa menambahkan misalnya, nilai tertingginya siapa sih, jadi kayak ada leaderboard gitu dari teman-teman. Kan di sini tadi ada banyak aktivitas, ini juga membuat teman-teman, bersemangat ya untuk bisa menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh guru. Nih, kelihatan yang sudah mengerjakan 100% adalah David Ray, kemudian yang paling rendah adalah mungkin khawatirnya ada downgrade, ada buat ngedown gitu ya, siswa yang lain mungkin bisa di, hide, cuman untuk yang highest grade-nya bisa ditampilkan, seperti itu. Oke mungkin, seperti itu, sekilas dari Moodle, fitur-fiturnya tentunya masih banyak yang lain lagi, hanya saja waktunya, sudah sangat sore Bapak Ibu, nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan, seperti itu. Saya kembalikan ke MC, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Kami akan membuka untuk satu pertanyaan dikarenakan waktu yang terbatas. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait fitur-fitur yang ada di Moodle, atau kalau misalnya nanti mau membangun LMS sendiri, itu bagaimana gitu ya? Kayaknya memang cukup butuh ini ya, analisis kebutuhan dulu nih kalau mau bangun dari awal. Ini mohon maaf untuk aplikasi model ini, apakah sama kayak Google Classroom gitu dari segi pembiayaannya begitu? Apakah ada yang free atau ada yang free dan berbayar tuh bagaimana ini? Terima kasih Bu Anissa. Ya, terima kasih Pak. Memang kalau Google Classroom itu kalau kita udah punya akun Google, kita bisa langsung buat kelas sendiri ya, enaknya seperti itu. Kalau misalnya Moodle tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, misalnya untuk hosting webnya dulu, ada instalasi ya, yang mungkin nanti harus kelola oleh sekolah, dan untuk hosting itu tentunya ada biaya sendiri. Nah, mungkin di situ Pak, terkait pembiayaan. Cuman kalau misalnya pakai yang angkasa, itu kan untuk ya hal-hal semacam ini bisa dibantu lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau pakai Moodle ya, Moodle-nya angkasa. Kalau misalnya sekolah udah punya Moodle sendiri, udah punya server sendiri, sebenarnya tinggal install Moodle-nya saja Pak di sekolahnya, nanti langsung bisa jalan. Karena Moodle itu prinsipnya dia open source, jadi tidak berbayar ya kalau misalnya sudah punya server sendiri, web server sendiri, seperti itu. Kayaknya kalau sekolah-sekolah punya sendiri ya, sudah punya ya, kayaknya dari websitenya juga Ya, sudah ada. servernya sudah punya, iya. Iya tinggal diinstal, nggak tinggal ya, ya bisa diinstal Moodle-nya di servernya, nanti bisa langsung digunakan. Cuman mungkin perlu kustomisasi, sesuaikan dengan misalnya kalau pengkategorian itu nanti akan seperti apa di sekolahnya, apakah berdasarkan kelas atau berdasarkan mata pelajaran gitu ya. Seperti itu yang mungkin nanti harus diatur-atur lagi. Karena kan kita inginnya rapi ya untuk pengelolaan mata pelajarannya, dan harapannya juga siswa dan guru bisa dengan mudah mengakses mata pelajaran ya, seperti itu. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak Tateng ya, Pak Tateng. Iya. Enggak ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin itu ya kalau terkait Moodle enaknya bisa level sekolah nih. Jadi guru-guru udah tahu beres aja, udah didaftarkan sama sekolah. Jadi yang repot itu admin nanti memang kalau Moodle ya, yang repotnya admin. Tapi kalau udah ada yang jago IT di SMA 8, insya Allah guru-guru mah aman. Mungkin nanti tinggal di ini aja ya, setting-setting ketika ingin menambahkan aktivitas di dalam kelasnya, seperti itu. Baik, Bapak. Tadi udah satu pertanyaan ya? Atau cukup mungkin ya? Izin Ibu ingin bertanya. Oh ya, ini Pak Agum ya? Ya. Dari tadi yang saya lihat untuk pas share screen tadi, untuk bahasanya itu bahasa Inggris Bu ya? Apakah itu bahasanya bisa dirubah kah? Atau enggak Bu? Kalau sebagai admin sebenarnya ada paket bahasa ya, paket bahasa bisa diubah. Saya belum update untuk yang bahasa Indonesia apakah sudah lengkap. Tapi untuk paket bahasa Indonesia itu sudah ada, cuman apakah sudah begitu lengkap, nanti kita bisa cek lagi. Cuman memang bisa Pak, bisa diubah untuk bahasa. Ya. Oh intinya bisa ya, tapi bisa harus diubah. ada update gitu? Ya nanti harusnya diatur oleh administrator dari sekolahnya, seperti itu. Dan itu ada pack-nya sendiri ya, language pack-nya untuk bahasa. Oh gitu, berarti ada beberapa bagian yang belum bisa dipakai ya dalam e-learning-nya itu ya? Itu bisa sih Pak, bisa. Asalkan nanti adminnya paham mengubahnya di mana, seperti itu.
Oh gitu, oke terima Ya, kasih. mungkin perlu kayak ada tutorial ya ke adminnya ya, seperti itu. Iya. Baik, cukup ya? Ada 2 pertanyaan tadi ya. Mangga Hanif. Oke, terima kasih Pak Toteng dan Pak Agung, dan terima kasih Bu Anissa atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu nih, yaitu acara door prize. Kita bakal main game kayak kuis gitu, seperti kuis. Nah, jadi saya ingin meminta tolong kepada teman saya untuk mengirimkan link kuisnya di kolom chat. Nah, sudah ada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa klik linknya. Nah, nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan. Diingatkan lagi kepada Bapak Ibu untuk mengikuti gamesnya, karena pemenang akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik berupa uang digital, yaitu seperti saldo GoPay, Link Aja, atau OVO. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu, teman saya sudah share screen. Nanti buat kodenya itu 831251. Silahkan Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli ya Bu, soalnya nanti kalau misalnya tidak menggunakan nama asli, hadiahnya hangus. Ayo Pak, masih 11 orang nih. Kita total di sini ada 40 orang. Baik, kita tunggu sampai jam 16.58 ya Bu, 3 menit lagi. Kalau misalnya itu kita akan mulai lagi jam 16.58. Ayo Bu, Pak. Masih 19 orang nih dari 39. Dua menit lagi kuisnya akan dimulai ya Pak, Bu. Diingatkan kembali Bu, ayo kita join. Lumayan nih hadiahnya buat jajan-jajan. Jangan sampai menyesal ya Bu. Lumayan nih hadiahnya buat check out Shopee. 12 udah lewat belum ya? Kayaknya masih bisa ya. Kayaknya masih bisa Bu. Masih sampai tanggal berapa? Tanggal 14 ya? Kayaknya beberapa all shop masih buka di 12 Ya, Bu, 12. masih banyak diskon Bu. Masih ada promo gratis ongkir deh. Nah, ayo. Ya, flash sale, benar-benar. Yang keranjangnya belum di check out boleh.
Udah Pak check out, cuma belum dibayar doang. Beda itu. Check out mah tinggal check out. Lumayan lah buat Shopee Pay ya. Betul. Baik Bu, Pak, udah 16.58, jadi kuisnya kita mulai dengan 23 peserta. Silakan dimulai operator. Pertanyaan pertama, apakah aplikasi model apakah yang ditawarkan pada webinar kali ini? Gimana sih ini? Oke. Waduh, siapa memimpin? Bapak Bapak Arisio. Arisio. Aris nggak boleh Ayo, ikutan Pak Aris. jangan kalah sama dosen deh. Bapak Ibu. Fitur apa saja yang menjadi pemanfaatan dari Moodle? Jawabannya multiple choice nih, nggak harus satu. Bisa aja 2, bisa 3, bisa aja semuanya. Jangan buka yang aneh. Enggak, Cok. Siapa nih yang memimpin? Ibu Wulansari KHWP. Mantap, Bu. Oke. Di next selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, teknologi untuk PJJ yang berisi silabus, susunan materi pelajaran, bank soal, dan lain-lain adalah. Oke, Ibu Wulansari, KHP tetap memimpin. Semakin seru ya. Ayo jangan sampai kalah. Lumayan nih hadiahnya. Ibu Wulansari masih memimpin leaderboard. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini tadi nggak dibahas nih. Kayaknya bisa hitung kancing ya, enrollment. Ibu Wulansari masih memimpin. Lanjut. Next.
Oke, masih Bu Wulansari yang memimpin. Ayo semuanya, tingkatkan kompetitifnya. Kompetitif. Oke nih, selanjutnya. Asesmen. Pemberian tugas. Sepertinya Ibu Wulansari ini check out-an Shopee-nya banyak. Oke. Masih Ibu Wulansari di leaderboard nomor 1. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk menentukan siapa yang akan menang di permainan kali ini. Ini tugasnya berapa? Banyak. Susah dijawabnya. Mohon maaf, ini pertanyaan 1 sebelum terakhir. Iya, Erki mulai menyusul. Mana? Selamat kepada Ibu Wulansari yang telah memenangkan juara pertama, dan juara kedua dimenangkan oleh Ibu Murni Pratiwi Putri, dan juara ketiga oleh Erki. Siapa ya Erki? Saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat kepada Bapak Ibu yang berhasil mendapatkan poin tertinggi. Hadiah akan diproses dan dikirim secepatnya. Itu yang Murni Pratiwi istri saya. Jadi saya udah kasih jawaban. Oh, curang ya Pak, bisa didistik Pak. Wah, ini sebelahan nih, jangan-jangan online nih. Aduh, Pak Aristio. Baiklah, karena tadi sudah selesai bermain game, jadi acara kita, webinar kita pada sore hari ini telah selesai.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian terhadap learning management system. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Diharapkan untuk Bapak, Ibu menyalakan kameranya agar kita bisa mendokumentasikan acara pada hari ini. Yang belum menyalakan kameranya, mohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ini presentasi. Cam dulu dong Bapak Ibu. Jadi kita foto bareng nih. Walaupun nggak bisa secara langsung, mungkin secara virtual dulu. Mungkin nanti ada waktu buat kita ketemu foto bareng. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi bergaya dong Mbak, Bu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya minta tolong kepada operator untuk mengirimkan link absen di kolom chat dan feedback. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi absen dan feedback. Baik Pak, Bu, saya akan menunggu, kita akan menunggu 2 menit untuk mengisi link absen dan feedbacknya. Baik, Bapak Ibu, karena tadi mengawali acara dengan doa, alangkah baiknya diakhiri pula dengan doa, berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah, saya Hanif Azil dan teman saya Dika Fajar Ramadan selaku MC. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan atas waktu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri acara webinar pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali.